Nah, sudah 10. Oke, sudah cukup 10 ya? Cukup? Ketua? Iya, cukup, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kayaknya suara-suara baru-baru semua. Oke, terima kasih. Senang sekali kita ketemu. Bersepuluh. Alhamdulillah. Ada 11. 12 dengan saya. Lupa hitung saya. Suka gue gitu. Pantas kalau jatah-jatah kue itu suka saya nggak kebagian karena lupa sering hitung diri saya. Tapi ngambil 2. Nah, itu jadi persoalan di akhir. Tuan-tuan dan nonya-nonya yang hebat ini, kita berada di agenda 3, artinya Anda sudah masuk dari agenda 1, bahkan sudah emosi dulu, kemudian agenda 1, agenda 2, dan last but not least agenda 3, yang kemudian dilanjutkan agenda 4, dan setelah itu selesai lah. Masa ada agenda 5, enggak ya? Intinya saya ditugaskan di sini menemani Anda. Tidak untuk mengajar Anda, terutama Bapak Guru dan Ibu Guru. Saya nggak ngajarin karena Anda sudah paham dari MOOC, apa itu agenda 3, kemudian sudah diuji bahwa Anda sudah layak memahaminya, dikatakan memahaminya karena sudah melalui ujian. Tapi ada yang masih belum lulus nggak? Ada yang belum lulus ujian emosinya, mengulang. Siap, tidak ada. Ya? Tidak ada. Saya pikir kamu buka mic tadi, Ridwan mau ngomong saya, Pak. Kalau Ridwan yang mengulang, saya suruh tiarap dulu. Tiarap Ridwan. Oke. Iya, jadi kita relax saja. Nggak ada yang perlu dikerutin di ini, kecuali kalau emosi itu kan ngerut apa nih, makhluk apa nih, mulai materinya adalah sekian, berakhlak ada berapa ya, 7, ada apalagi ini Bapak Guru dan Ibu Guru ini paham benar bahwa kultur Indonesia itu bercakap-cakap, tidak membaca. Iya kan? Ini Bapak Guru dan Ibu Guru. Kalau nyuruh muridnya membaca, "Yuk harus baca ini. Kenapa yuk tidak baca?" Padahal gurunya nggak baca juga. Itu penting tuh, penting. Penting. Karena hati-hati nanti di akhir hayat kita ditanya, "You nyuruh murid you gitu. You udah jalanin belum?" Makanya banyak baca. Itu kira-kira lah ya. Tapi intinya relax saja. Tugas saya memfasilitasi, karena fasilitator, saya fasilitasi Anda dalam sesi ini adalah sekedar memastikan, bukan memastikan, saya memastikan kepada Anda bahwa Anda itu mampu. Jadi buat saya nggak penting-penting amat gitu. Pasti, ini mampu. Nggak penting-penting amat. Karena saya sudah hampir lewat nih jadi PNS. Berlewat. Anda penting mengukur diri Anda. Jadi kalau Anda mendapatkan nilai sesuatu, itu adalah untuk Anda, bukan untuk kami. Jadi kalau untuk kami ya bukan begitu caranya. Oke, sebelum kita mulai saya kenalin dulu. Tadi sudah disebut namanya. Oke, saya mau izin share screen dulu ya, supaya lebih agak keren dikit. Mudah-mudahan aman-aman ini sinyal.
karena kemarin saya sempat 5 kali kali ya terhempas-hempas. Jadi makanya agak loyo-loyo karena habis terhempas-hempas di Tupuli sana. Sebelum sampai Parigi sudah mati lagi itu sinyal. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ini ya. Sudah? Terlihat, Pak. Oke. Jadi ini agenda 3, agenda kedudukan dan peran PNS mendukung terwujudnya smart governance. Jadi nanti Anda pasti sudah tahu apa itu government, apa itu governance. Sudah tahu. Mudah-mudahan sudah. Jadi peran kedudukan. Jadi saya masuk dari sini dulu bahwa Anda merasa bahwa Anda di Parigi. Bahkan di Parigi nggak di Pariginya lagi. Ada di Balinggi, ada di mana-mana. Terus seberapa hebatnya Anda untuk sebuah republik yang demikian gede ini? Apa pengaruh saya terhadap republik ini? Ada nggak artinya gitu ya? Oke. Nah ini penting Anda ketahui karena jangan sampai Anda merasa seperti itu. Ada rasa-rasa saya kan jauh dari Jakarta nih, enggak lah gitu. Nanti pastinya Anda sudah membaca segala macam ini, mulai dari agenda 1, 2, 3, dan Anda sudah harus memutuskan diri saya, ini peran saya dalam Republik. Gitu. Itu pentingnya. Jadi bukan untuk mengatakan saya harus lulus ini, ya it's okay untuk membuktikan bahwa Anda sudah menguasai. Tapi saya the most important thing is Anda mengatakan bahwa ini loh saya di dalam Republik ini gitu. Nah, gitu. Saya lanjutkan sedikit dulu. Ini nama saya. Ini saya, namanya Bambang Sunaryo nama saya. Saya tukang insinyur sebetulnya. Saya itu NIP saya, Anda lihat di angka depan NIP saya itu, kalau ada yang punya kalkulator silakan dibuka untuk dihitung umur saya berapa dari situ. Baru sisanya. Sisa dikit tinggal dikit. Sisa tinggal dikit ya. Oke, itu NIP saya. Saya PNS tertua di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, gitu. Ini klaim saya. Jadi yang nomor 1 tertua, kalau Anda berbicara provinsi, nomor 1 tertua itu gubernur, paling tua, wakil gubernur, terbalik kali ya. Pokoknya 1, 2 itu. Baru nomor 3 saya. tuanya. Gitu. Jadi ini NIP saya, ini saya Widya Iswara Adi Utama, BWSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ini saya tukang insinyur, saya dulunya tukang bikin jalan, tukang bikin jembatan. Bahkan saya juga pernah tinggal di Parigi untuk menyelesaikan jalan-jalan di Parigi sampai Poso, sampai batas di batas dengan Gorontalo itu pernah. Dan saya tinggal rumah saya sekarang sudah diserahkan ke pemerintah Parigi Motong yang ditempatin wakil bupati. Nah, saya tinggal di situ tahun 84. Saya tinggal di situ. Keren ya, nggak ada tetangganya dulu. Dulu banyak hantu di sana. Sekarang sudah hantunya pindah karena banyak orang. Nggak kerasan hantunya, kasihan. Nah, ini S2 saya masih linier geotechnical engineering, jadi masalah kebumian yang ada hubungannya dengan konstruksi. Ya, ada gempanya, ada macam-macam, ada patahan, ada apalah tentang bumi. Nah, ini saya S2 saya, dan ini nomor telepon saya, itu ada email saya. Bisa jadi Anda kalau boleh Anda catat nomor telepon saya, karena kita akan tidak ketemu dalam beberapa hari, Sabtu, Minggu,
dan kita ketemu lagi Senin kalau nggak salah ya, Senin. Dan Sabtu Minggu Sabtu itu adalah nanti setelah selesai ini ada melaksanakan menjalankan tugas asinkronus. Sabtu asinkronus, barangkali ada hal-hal yang pingin ditanyain, tuh, telepon saya, boleh WA, itu juga nomor WA. Oke, kira-kira itu data diri saya. Mungkin nggak ada yang perlu didiskusikan ya di sini ya. Nanti kalau mau diskusi nanyain umur kenapa segitu, misalnya Pak Dokter kenapa umur ada yang banyak ada yang sedikit, Pak Dokter dia bisa jawab. Ini ada Pak Dokter ya, satu ya di sini ya. Mana dia Pak Dokternya? Hei, Dokter Asep Dirga Saputra. Anda dari mana ya? Asli dari mana Anda? Asli Palu sih Pak, cuma ada keturunan Sunda dari Papa. Oh, Asep Saputra. Teman saya itu namanya Acep Saputra. Asep. Wah, ada Mang Sep. Ya, Itu damang ngomongnya kalau Pak. itu kalau ngomong orang-orang Sunda gitu. Damang, damang gitu ya. Oke, good. Tapi cuma itu juga sih yang saya bisa. Oke, good. Ya, saya lanjutin dikit ya. Saya lanjutin dikit. Ah, ini rencana perjalanan kita nanti, bukan kita Anda gitu. Saya numpang sedikit saja. Dengan ini, dengan HP juga. Iya, Pak. Bagaimana? Iya, Pak, sudah. Sudah masuk dengan laptop. Oh, dimasukin laptop. Mas Diani, jangan dimasukin ke laptop anakmu. Siapa itu yang masuk ke laptop? Oke, kita lanjutkan. Jadi Anda sudah ini perjalanan Anda selama diklat ini mandiri yang MOC 6GP ini khusus untuk apa namanya? Agenda 3, ada jatah 6GP di MOC sudah lewat, distance learning-nya 20 GP. Nah, ini kita ini sekarang. Jadi sinkronus 5JP, nanti ketemu saya di sini 2JP, dan hari Senin insya Allah 3JP. Kemudian asinkronus Anda 15JP nanti. Hari ini 6, setelah kita break ini, Anda punya kewajiban melakukan asinkronus 6JP, dan hari Sabtu 9JP. Oke, kemudian ini klasikal yang 7JP ini selanjutnya setelah itu. Dan saya juga tidak terlibat lagi di sini. Nanti ada operator yang berbeda yang menemani Anda. Oke, ini perjalanannya. Kemudian dikit lagi, ini peran kedudukan pasti Anda sudah tahu lah ya. Bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apa peran Anda gitu ya, di Republik ini, yang tentunya fungsi Anda sudah diatur di dalam undang-undang, pelaksana kebijakan publik. Kemudian yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga perekat dengan dan pemersatu bangsa yang nantinya Anda jalankan dalam pelayanan kepada publik ini atau maupun yang lain-lain dengan menggunakan perspektif whole of government. Ini agak keluar dikit gitu, ada whole of government. Ini memang sengaja digarisbawahi. Kenapa? Karena bukan sifat ya. Dari perjalanan Republik ini kita dibangun dengan model manajemen yang berangkat dari manajemen yang apa ya? Kayak kalau bahasa orang-orang tukang bikin jalan di apa namanya di mesin-mesin pemecah batu itu ada tabung-tabung besar gitu ya, buat ngumpulin kalau ini debu, ini batu yang agak kasar, ini kasar sekali, silo.
namanya silo itu tabung. Jadi kita itu disuruh jadi tabung-tabung. Kalau urusan kesehatan dokter gitu, zaman dulu gitu, dokter lah. Pendidikan ya, apa sih? Dokter. Nggak bisa dong. Pendidikan saya guru kan gitu ya, gitu. Ada satu lagi yang gelarnya SPT. Siapa tuh SPT itu? Siapa ya? Yang gelarnya SPT di sini. Saya Pak, Ramdhani Hasman. Rondoni Husman. Petani coklat. Peternakan Pak, sarjana Oh, peternakan. peternakan. Iya. Ternak bebek pasti. Ternak bebek pasti. Enggak ada sih Pak. Oh, enggak. Kenapa kamu? Ya, Kenapa kamu? Kenapa? Ini peternakan nggak punya ternak. Kamu ternak masih yang lain belajar, deh, ternak anak orang. masih belajar Pak. Ya, ternak anak orang kamu. Jangan kau samakan SPT untuk ternak di rumah. Kau bukan seperti itu, tidak boleh. Beda itu. Itu kalau itu urusannya dokter manusia, bukan tukang binatang. Siapa? Oke, jadi itu silo-silo dulu. Ahli kalau bicara konstruksi sudah ahli jalan nih. Jangan ada orang lain yang bicara. Nah, gitu itu silo-silo. Tapi pada saatnya memang iya. Pada saatnya memang iya. Kita perlu orang-orang yang khusus ahli-ahli gitu. Dengan berkembangnya zaman, we have complicated problem. Jadi contoh yang paling nyata saat ini, begitu kita dihajar oleh COVID-19, are you sure you can do it? You can make it better, something like that. Jadi tanya Pak Dokter, emang Bapak bisa hajar sendiri itu COVID? Bukan dia tidak mampu dalam satu, karena konteksnya seperti COVID itu kemana-mana. COVID-nya memang penyakit, memang virus. Gitu. Memang yang sakit urusan dokter, tapi ada dampak ekonomi, dampak sosial, dampak macam-macam. Jadi nggak bisa lagi kita berbicara silo, kotak-kotak, kesombongan jabatan. Sorry ya, gue kan dokter ya, itu kesombongan jabatan. Nggak bisa lagi. Karena bukan ini yang kita hadapi bukan masalah diri kita, tapi ini kita public service, pelayanan kepada masyarakat. Dokter perlu guru mungkin di suatu saat. Kenapa? Mau bicara tentang misalnya cuci tangan, culture, hand wash culture gitu ya, budaya cuci tangan. Kapan waktunya dokter mau keliling seluruh Parigi atau katakanlah di puskesmas mau ngasih tahu tuh anak kecil-kecil tuh, oh, caranya gini ya, satu lagi ketemu satu lagi terus ketemu lagi 7, ini udah ketemu belum ya? Sementara di kantor udah mulai orang nunggu dokternya kemana nih? Oh, sosialisasi cuci tangan di itu anak-anak. Sorry, seperti itu. Ya, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh kecil. Kenapa you tidak berkolaborasi dengan guru misalnya? Di sekolah juga ada penjaskes, ada tinggal share aja, share ilmunya kepada ini, kami perlu ini, dan guru yang menyampaikan tentang kebersihan cuci tangan bukan keluar dari kerjaan dia. Nah ini whole of government itu seperti itu. Bukan berarti dia jadi dokter itu guru, enggak. Tapi dia tetap dalam profesi dia, tetap dalam kurikulum dia, cuman muatannya jadi muatan dari dokter. Jadi tidak ada yang bahasa jeleknya itu melacurkan jobnya gitu. Kegiatan gurunya ditinggalin, soalnya nih honor yang dari dokter agak gedean nih, kita gitu ya.
you harus cuci tangan kayak gini. Kenapa rajin sekali Bu ngajar itu? Honornya gedean nih dari guru. Enggak, jadi bukan begitu. Yang namanya whole of government berkolaborasi atau apapun namanya yang membuka tabung itu tidak menjadikan saya atau guru menjadi profesi yang berbeda. Enggak, tetap dalam. Sekarang kami memberikan seperti ini konteks kolaborasi juga, berangkat dari kolaborasi. Pada saat pandemi diumumkan, kami melakukan ini. Oke, kami juga ambil tanggung jawab nih, gitu. Tapi bukan kami terus ngomongin pandemi ke sana kemari. Kami membuat desain, rancangan, pembelajaran seperti ini. Kita long distance. Full long distance kami pernah karena memang begitu parahnya yang lalu. Ada yang sekarang karena sudah mulai agak mereda, kita sudah mulai bisa colek-colekan gitu ya. Baru nyolek, habis colek disabun lagi, habis colek kayak sabun colek aja. Jadi seperti itu. Ini yang makanya whole of government ini menjadi dimunculkan di dalam ajakan. Yuk, bahwa Republik ini satu loh. Yang namanya PNS itu ya itu. Nggak ada PNS. Saya PNS Jakarta nih. Kalau zaman dulu ada. Zaman dulu kami ada. Karena kayak NIP saya dulunya 11.00.3 sekian. Angka 11 di depan menunjukkan bahwa saya itu dari departemen apa gitu. Departemen PU misalnya. 01 itu departemen dalam negeri, kesehatan ada kosong berapa, pertanian ada kosong berapa, atau 11 ada seberapa, kan gitu ya. Itu dimulai dengan mengangkat kepegawaian menjadi satu. Jadi tidak ada lagi kalau suatu saat Bapak guru, Ibu guru ini kemudian mengembangkan karirnya, ada uji kompetensi untuk sesuatu jabatan di tempat lain, kalau itu kontraknya sudah selesai, tapi ya jangan pas kontraknya masih belum boleh pindah terus Anda daftar, nggak boleh, ditolak. Dengan prosedur tertentu, dengan izin tertentu Anda mendaftar, boleh aja Anda jadi pejabat di mana-mana gitu ya. Asal mengikuti mengikuti prosedur. Jadi seperti itu, whole of government itu mulai dari diawali dengan koordinasi, kolaborasi, dan seterusnya. Contoh yang paling ekstrim juga selain COVID, waktu masih ingat menteri yang paling cantik zaman kapan itu, Menteri Susi. Nah, keren tuh. Jadi Anda lihat Menteri Susi itu dengan gampangnya yang nampak seperti semena-mena, kata-kata seperti harus saya kasih tanda kutip, semena-mena gitu, dia bilang tenggelamkan. Anda tahu yang klaim, yang protes ke Menteri Susi, dunia. Bukan kita senang aja tenggelamin, kan you nyalon di tempat saya. Tapi ini kan perairan, kita nggak bicara hidup di Republik ini saja. Yang ditenggelamin kan punya orang-orang dari luar. Tapi apa? Nggak mampu dunia, orang-orang di luar sana menjatuhkan Indonesia ke dalam kriteria sewenang-wenang. Karena ini ada whole of government di sana. Jadi kita kan melihatnya ditenggelamkan, padahal itu ada proses yang padat di situ. Mereka berkolaborasi, yang bagian nangkep si ini, yang di atas kapal sudah ada jaksa penuntutnya, sudah ada hakimnya di sana, itu by proses, tapi nampak sangat cepat sekali, gitu ya. Karena kolaborasi.
Coba kalau tidak dilakukan itu, jadi ditangkep, ditaruh di sini, nanti nanti yuk Pak, ya saya kirimkan ininya ke kejaksaan dulu ya sebagai penuntut, kejaksaan bikin berita acara dan sebagainya, kemudian kehakiman baru 7 bulan kemudian baru sidang. Sidang jangan-jangan kapalnya udah rusak juga, orang juga udah lupa lagi kalau ada pencuri. Nah, ini jauh lebih cepat diselesaikan. Jadi seperti itu contoh. Tapi tidak memangkas aturan. Jadi prosesnya yang dipangkas. Jadi mereka disatukan gini, seakan-akan Menteri Susi ngomong sembarangan, saya tenggelamkan. Padahal ini sudah yang dipegang ini adalah keputusan pengadilan yang bergerak dengan cepat. Sama seperti kalau kita lihat kolaborasi seperti ini, walaupun ini kita Indonesia mulai samsat gitu ya, kecil-kecilan yang lalu gitu, samsat itu bentuk kolaborasi juga. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Ini refreshing saja, refreshing. Nah, saya sangat banyak ditanya apa sih whole of government itu, Pak? Jadi kan kenapa namanya whole of government? Ini ada yang bisa bantu saya. Kenapa kita sudah buat ini sampai di situ? Kenapa namanya whole of government? Pakai bahasa semut gitu. Ada yang tahu? Kenapa? Ya, Pak Guru, Bu Guru. Ada yang ingin berpendapat tentang itu? Kenapa whole of government? Ngomong dong. Supaya salah nggak apa-apa. Tapi asal dengan kalau dokter nggak boleh salah suntik. Oke. Ada yang ingin bicara? Ramdhani? Oke, belum ada keinginan bicara, belum ada keberanian untuk bicara, belum ada keberanian untuk ngawur kamu. Biasa-biasa aja lah. Ada? Nggak ada. Salah, ayo. Nggak ada yang keberanian untuk mencoba salah. Tidak terlalu ilmiah alasannya, karena begitu di bahasa Indonesia kan jadi jelek. Apa bahasa Indonesianya? Dengan menggunakan pemerintah itu satu, nggak dapat juga. Ini kebingungan orang-orang yang mau mengindonesiakan. Jadi ada arti bahasa Indonesianya, cuman nggak keren gitu. Makanya dipakai terus aja. Udah deh, biarin aja whole of government gitu. Nah, padahal ini cerita ngawur-ngawur aja, nggak usah terlalu serius gitu. Kok pasti dipikirkan sampai ke wah ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Nggak sampai ke sana. Ini karena bingung aja mau di Indonesia-kannya nggak dapat nih kita. Nggak keren gitu ya. Whole of government. Oke. Jadi itu makanya Anda diminta untuk tidak punya ego sektoral. Itu maksudnya di dalam menyelesaikan permasalahan. Di konteks guru paling kita dapat. Ada nggak Bapak guru, Ibu guru yang ingin ngasih contoh whole of government? Jadi kalau proyeknya dokter sudah saya kasih tahu mencuci tangan, ngajak guru. Sekarang guru mau whole of government. Ada yang berani ngasih contoh? Dan ini contohnya boleh ngawur-ngawur. Oke, Reski. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kalau menurut saya, mungkin salah satu contoh dari whole of government di bidang pendidikan, kita bisa kerjasama dengan orang tua siswa dalam memajukan pendidikan. Seperti pada saat pandemi kemarin. Pandemi kemarin kan kita melalui dalam jaringan sistem daring dan
peserta didik pun kesulitan. Kita menjelaskan, mereka juga tidak paham. Jadi kita berkolaborasi dengan orang tuanya, menjelaskan ke orang tuanya menjelaskan lagi kepada anaknya di rumahnya. Seperti itu mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Good. Keren, iya, bisa jadi seperti itu. Tapi dalam konteks ini namanya whole of government. Kolaborasinya itu dalam konteks pemerintahan. Ya, jadi itu cerita lain. Oke, keren tuh ya, gitu seperti itu. Tapi ini dalam konteks whole of government. Nah, jadi tapi ya itu tadi. Tapi nggak apa-apa juga ya. Kita walaupun ini nggak dapat di whole government-nya, tapi saya komentarin boleh ya. Kasihan tuh orang tuh, orang tuanya disiksa. Tadinya mau ke sawah, Anda suruh ngajarin matematika. Jadi gimana dong? Itu makanya banyak orang tua mengeluh. Ini saya dirugikan, Pak, oleh guru, Pak. Sekarang saya ke pasar disuruh pulang sama anak saya karena punya PR. Oke, just kidding. Nah ini Anda harus pertimbangkan. Jangan goal itu tidak hanya punya kita. Jadi kalau whole of government itu suksesnya itu memang semuanya sukses, nggak boleh ada yang teraniaya di dalam satu whole of government. Makanya saya tadi di awal saya katakan bahwa pada waktu kita berkolaborasi tidak ada yang bahasa kasarnya, yang kasar melacurkan job dia. Seorang guru pada saat menjelaskan kesehatan itu pada track dia sebagai guru dan itu bisa dicatat sebagai credit point. Bahwa dia penjaskes kesehatan, tapi materinya adalah dari guru. Dan sudah, dua-duanya tidak ada yang dirugikan. Karena ini lagi pandemi, buku panduan tentang pandemi dikasih ke sekolah-sekolah. Sangat efektif. Jadi dikasih. Jadi semua berbicara pandemi dalam konteks masing-masing. Gitu. Nah, sama seperti kalau itu mau dibawa, itu mulai dipertimbangkan lagi kalau ngajak orang tua untuk ngajari siswanya itu dipikir-pikir lagi. Jangan terus nanti kasihan tuh orang tua dikasih beban pekerjaan namanya. Kita harus berpikir bagaimana menyelesaikan dia tanpa harus begitu ya, tanpa harus. Jadi solusinya menyenangkan. Gitu. Keren tuh gitu. Kalau itu Anda terima gaji tapi yang kerja orang lain. Nakal Anda. Nakal ya. Ya, jadi gitu ya. Tapi itu kolaborasi keren, bagus. Cuman harus lebih. Ada yang lain? Guru yang ingin memberikan contoh untuk berkolaborasi ini. Oke, Ella. Baik, Tampakkan Bapak. suara. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, contoh whole of government yang cocok untuk pendidikan itu misalnya bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk sosialisasi kesehatan. Kalau di sekolah saya pernah ada sosialisasi kesehatan tentang remaja untuk meminum tablet tambah darah untuk siswi perempuan. Seperti itu. Bisa juga bekerja sama dengan dinas sosial untuk melihat siswa yang layak menerima PKH, program Keluarga Harapan. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Good. Keren. Ya, bisa jadi seperti itu. Anda dari sekolah mana, Ella? Saya dari SMP Negeri 6 Tomini, Kecamatan Palasa. Iya, jauh di ujung utara ya. Di ujung-ujung, dekat gunung. Ya. Ngajar kelas. Iya, bahasa Inggris, Pak. Oh, wah, kalau gitu how are you? I'm good. Iya. Nah, ini pertanyaannya kan ini, waduh, bahasa Inggris diajarkan pada anak di Tomini gitu. Nah, ini kita beralih topik boleh juga nih. Keren nih. Kebayang nggak gimana ngajar anak di Tomini berbahasa Inggris? Kira-kira
semudah itu atau sesulit itu? Gimana gitu? Ceritain dong. Tantangannya itu memang betul-betul kita belajarnya dari awal, Pak, karena mereka kan tidak belajar bahasa Inggris dari SD. Kan kemarin bahasa Inggris di SD dihapuskan. Jadi saya betul-betul belajar bagaimana saya ini bisa memulai dari awal, step mulai dari vocabulary 1, 2, 3 itu mereka tidak tahu, Pak. Masih coba hitung 9, jadi masih dari 1, 2, 1, 2, 3 gitu, Pak. Jadi betul-betul putar otak bagaimana caranya ini supaya mereka bisa vocab-nya dulu diperbaiki. Seperti itu, Bapak. Itu bisa menjadi inspirasi untuk whole of government. Kenapa Anda tidak berkolaborasi dengan disuruh mengajarkan lagu berbahasa Inggris? Wah, nih selun itu cucu saya itu bayi. Pada waktu ngomong pertama itu sudah tahu lagu itu. Wah, nih selun 1 itu 9, 2 dan beritu itu bentuk kolaborasi. Oke? Kita bisa lihat betapa saya seumur ini. Anda tahu kan, saya umur sekarang 65, hampir kurang beberapa hari ini saya 65. Saya masih ingat diajar guru TK saya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini adalah kolaborasi antara guru matematika dan guru menyanyi. Bisa jadi kan gitu ya. Guru menyanyinya tidak menjual dirinya untuk mengajar matematika, dia tetap mengajar menyanyi, tapi partitunya dibuatkan oleh guru matematika. Dan guru matematika nggak salah buat 1 tambah 1 sama dengan 2, dan ini sebuah project gitu ya. Nah, ini yang paling sederhana. Itu sederhana sekali. Itu kira-kira. Jadi nggak usah mikir terlalu gede-gede gitu, kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil sudah mulai bisa gitu. Itu bentuk kolaborasi. Bukan silo-silo. Jadi kalau matematika itu urusan saya adalah jagoannya di sini. Pokoknya you nggak bisa bahasa Inggris. How do you do? Pokoknya saya. Yang lain no. Nggak. Jadi kenapa orang-orang di luar sana, di kota misalnya, jauh lebih gampang diajarin bahasa Inggris daripada di dalam, selain dia juga tahu, tapi ya itu karena dia tahu toko-toko pakai nama bahasa Inggris gitu ya, bahwa perlu saya tahu apa itu apa ini lebih memudahkan untuk merangsang dia mau. Nah, kebayang kalau di Tomini coba dia ngeliatin kebun terus suruh bahasa Inggris, bener-bener otak dia ditambahin sesuatu gitu, ditambahin. Kesel banget gitu. Ini main layang-layang lebih enak, sekarang dikasih tambah yes or no or gitu. Nah, itu jadi motivasi penting. Sama seperti nanti yang lain-lain, pelajaran yang lain. Kita suka masuk di dalam konteks substansi, tapi tidak pernah mendudukkan latar belakang kenapa. Banyak contoh nanti. Oke, kita sambil jalan ya. Kita sambil jalan bacain kasus-kasus gitu. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pemikiran. Kolaborasi itu di sekolah juga bisa tuh, gitu. Kolaborasi dengan guru. Bahkan Anda bisa mencuri start. Anda ngajar bahasa Inggris di kelas berapa? Di semua kelas, Pak, 7, 8, 9. Nah, itu di kelas 1 bagaimana triknya, kelas 2. Jadi seperti itu, kan beda-beda ya. Kalau kita mentah-mentah 1 is 1 dan banyak lah kalau bahasa ini, karena bahasa itu adalah kultur, culture gitu ya. Jadi karena bahasa Inggris itu dinilai oleh raport, maka seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat ilmiah, melupakan culture-nya. Gitu. Kulturnya yang penting.
Kalau menurut saya sih gitu ya. Seperti orang-orang yang sekolah di orang Palu sekolah di Makassar karena culture-nya dapat berbahasa menjadi ya tahu gitu. Ya, mudah-mudahan menginspirasi. Gitu ya, Ella ya. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Dokter pernah punya whole of government nggak? Kalau saya mungkin apa kerjasama dalam penanganan pasien kan tidak bisa kalau cuma dokter sendiri, perlu bantuan dari perawat, apoteker, dokter ahli juga. Itu sih Pak, tentunya pada saya. Gitu ya. Jadi kalau itu masuk di dalam struktur kita, itu belum whole of government. Oke, jadi misalnya perawat kita tunjuk untuk dia memberikan perawatan setelah penanganan misalnya. Oke, rutinnya ditangani perawat di sana ya. Itu merupakan SOP sudah. Jadi memang dalam link yang sudah terbentuk di situ. Ya, tapi ini kita keluar dari situ untuk mempercepat sebuah proses bahwa nggak seperti biasa. Ya, orang-orang bilang out of the box, ada yang lebih keren lagi ngomongin without box. Kerja nggak pakai kotak, semua pokoknya terbuka aja kita. Nah, jadi seperti itu ya, misalnya penanganan ya kayak tadi itu yang dengan kerja sama sekolah, terus dengan kelurahan, masalah kesehatan masyarakat itu kan biasanya namanya kesehatan masyarakat itu kan pasti ada kata-kata masyarakatnya, siapa nih yang punya masyarakat nih gitu kan gitu. Nah, ini kolaborasi namanya. Kolaborasi. Misalnya kolaborasi dengan lurah tapi kalau misalnya dengan misalnya ini orang swasta di luar pemerintahan dengan pengurus masjid, ini untuk konteks whole of government ini bukan itu, karena ini teori ini tentang government yang satu gitu. Jadi kalau ada kecelakaan di jalan, mindset kita kalau itu diurung lihat kecelakaan, bukan cerita tentang biar aja saya kan bukan polisi Pak, saya juga bukan dokter Pak, tapi di dalam keadaan seperti itu pemerintah harus hadir di tiap masalah. Kalau di saat itu pemerintah yang namanya pemerintah itu adalah seorang guru, wajib hukumnya bahwa hadir saya, oke, saya guru Pak, guru negeri di sini, bukan ambil alih tugas dokter, bukan ambil alih tugas polisi ngukur-ngukur, guru ngukur terus orang bilang Pak Guru Sontoloyo dulu cita-citanya jadi dokter, jadi polisi tapi nggak disampaikan ikut ngukur, enggak, minimal Anda take action yang terkecil, misalnya membantu menelpon apa yang Anda bisa, yang apa namanya mengambil alih proses yang Anda bisa lakukan. Tidak masuk di dalam konteks substansinya, tapi ada proses yang Anda sebagai tanggung jawab Anda sebagai government. Itu kira-kira whole of government itu berbicara tentang mindset, berbicara tentang pola pikir. Jadi ya kira-kira seperti itu deh. Ini tuan peternakan ini apa kolaborasi, pernah kolaborasi. Ada Pak kolaborasi yang dilakukan Dinas Peternakan. Itu tentang peningkatan produksi sama pemanfaatan produksi burung walet Pak. Dinas Peternakan itu bekerja sama dengan
dinas perindustrian, di mana dinas peternakan itu tugasnya untuk bagaimana meningkatkan produksi hasil burung waletnya, sarang burung waletnya, meningkatkan produksi sarang burung walet, sementara di dinas perindustriannya itu mengatur cara pengolahan sama pemasarannya, Pak. Yang itu Wah, kolaborasi yang keren loh. dilakukan. Keren, Pak. Iya. Keren sekali. Keren sekali. Wah, bagus. Ya, seperti itu kolaborasi. Siapa? Jadi kayak ada rumus sederhananya, siapa melakukan apa. Tapi menjadi mata rantai. Gitu. Siapa melakukan apa. Kan kadang-kadang ada kalau di tapi nggak ada orang PU-nya ya gitu. Kadang-kadang kalau di ada satu orang PU tukang bikin irigasi, ada satu dinas pertanian. Zaman dulu ini, dinas pertanian menurunkan program cetak sawah di toli-toli. Oke. Sementara PU, memang gue pikirin pertanian, saya kan orang PU hebat. Saya bikin bendungan di Sausu. Jadi nggak nyambung. Bendungannya di Sausu, sawahnya di toli-toli. Suka-suka dia. Nah ini betul-betul seperti ini. Nah sekarang udah ada terlink bahwa kita whole of government yang kita layani masyarakat. Jadi orientasi kita pada masyarakat, bukan pada project oriented. Jadi bukan wah yang penting proyek saya sukses. Lo terus masyarakatnya apa yang dinikmati oleh masyarakat? Ya ada. Gitu. Jadi seperti ini tadi burung walet. Hulu sampai hilir. Dan tugas masing-masing. Masyarakatnya happy itu. Jadi dia terjawab semua. Saya oke, produksi bagus, pasar bagaimana mengemas, bagaimana segala macam. Ada yang memberikan pendampingan, ada yang sampai ke pasar. Dan ini masyarakat terlayani. Jadi orientasinya benar-benar pada pelayanan kepada masyarakat. Jadi pelayanan publik gitu. Goalnya. Keren, oke, good. Kita lanjutkan dikit ya. Lanjutkan dikit nanti ngobrol-ngobrolnya. Itu tadi tentang whole of government. Oke, ini whole of government. Ini ya kira-kira inilah fungsi ASN. Fungsi ASN melakukan tugas tadi, tapi tolong kata pemerintah itu tolong manajemennya whole of government seperti ini. Oke, sedikit mungkin ya. Nah, ini yang kita ketemu ini. Kita sampai jam 9 ya. Nggak lama, bentar lagi kita. Jadi ini internalisasi. Anda ini saya mendampingi Anda dalam konteks internalisasi, baik itu manajemen maupun manajemen ASN maupun ini apa namanya smart ASN. Jadi tadi bagian dan juga manajemen ASN. Nah ini ada transformasi nilai. Itu transformasi nilai itu sudah Anda dapatkan dari MOC. Jadi tentang bagaimana manajemen, bagaimana smart ASN. Anda harus menjadi smart gitu ya. Smart. Anda diperintahkan oleh buku-buku itu. Anda harus smart. Harus pikirannya itu tentang digital. Nah, gitu. Jadi kultur kehidupan Anda di darat dibawa ke angkasa. Jadi misalnya salah satu contoh di digital itu sekarang banyak yang tidak paham. Misalnya dia menulis message dengan huruf besar, padahal di kepribadian di culture bahasa digital kalau ditulis huruf besar itu marah dia. Padahal si orang ini kebiasaan nulis semua huruf besar gitu ya, besar supaya kelihatan gitu ya, huruf capital letter gitu ya.
Huruf kapital bukan hurufnya yang besar-besar, tapi kapital ya, huruf kapital. Yang terima tersinggung. Yang kayak gini-gini ini mindset digital. Ini akan aneh kalau terjadi pada PNS. PNS kok nggak paham ya. Tapi di sini bukan cuma paham, dia menjadi bagian dari edukasi, mengedukasi masyarakat tentang how to itu gitu ya. Ini yang pertama, transformasi nilai ini Anda udah dapatkan, udah melewati emosi. Nah, ini transaksi nilai atau transaksi nilai sebetulnya ini. Itu saat ini. Jadi word-nya Anda udah dapat, apa itu agenda 3. Nah, di sini kita bertransaksi sama seperti ada. Saya kolaborasi ini nih. Oh, bukan. Ya. Terus ada tanya, apa sih, kenapa begini, kenapa begitu. Sama seperti mendidik anak yang baru atau sekolah-sekolah, gitu, anaknya sendiri dikasih tahu nggak sopan nih ngomong tentang ini, gitu, ngomong jorok, ini jorok nggak sopan, dia kaget kan gitu. Ini transform tahap 1 transformasi nggak boleh. Nah, dia akan mengembangkan ke tahap 2. Tahap 2-nya itu nanya kenapa nggak boleh. Nah, ini transaksi itu jual beli, kayak jual beli lah gitu. Tergantung, kalau transaksinya bagus dia akan beli itu, kalau tidak bagus ya nggak dia beli, biar aja ngomong jorok terus aja gitu kan gitu. Nah, ini juga ini gambarannya seperti itu. Transformasi udah dapat, sekarang Anda transaksi ini bukan karena saya gitu ya, tapi ini lebih penting, lebih kepada self transaksi diri sendiri. Kami memfasilitasi transaksi itu, tapi juga kami punya tanggung jawab juga gitu. Kalau saya bilang ini whole government juga biasa-biasa aja, transaksi ini menjadi Anda mengatakan, oh nggak saya beli deh gitu ya, ini nilai-nilai ini nggak saya beli deh, ya sudah, Anda tetap aja kerja sendiri. Terus kenapa kalau Anda kerja sendiri? Ya memang nggak ada masalah, tapi kalau Anda balik ke agenda 2, agenda 1 yang sudah Anda dalami tadi, ya apakah harus seperti itu gitu ya. Jadi makanya nilai-nilai ini harus Anda dapat, usahakan dapat sedikit. Memang agak maksa gitu ya, gitu. Agak maksa. Kenapa? Karena memang ini aturannya gitu. Agak maksa. Sama seperti Anda, saya yakin Anda ada orang 10 yang ototnya gede-gede gitu, kuat, lari katakanlah 100 kilo kuat, kita angkat jadi tentara. Nah, saya ini orang kuat Pak, akhlak bagus saya Pak, agama saya bagus. Ada yang nasrani, saya ke gereja terus, ini malah bapak saya pegawai gereja, ini bapak saya takmir masjid, saya di masjid terus gitu. Jadi wah segala macam. Tapi Anda berani nggak tinggal di suatu negara yang tentaranya nggak terlatih seperti itu, hanya kuat, hanya mengandalkan dia, terus nggak begitu ada bom, yang satu juga tiarap, yang satu terus, padahal mereka ini dibentuk untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kita masyarakat. Coba Anda kalau tentaranya gitu nggak pakai pendidikan gitu, kira-kira masih betah tinggal di suatu negara itu? Nggak minta pindah, Pak saya mau pindah negara deh. Kenapa? Tentaranya gitu, bom dia juga sama-sama lari sama-sama saya. ada musuh datang kita lari sama-sama. Larinya dia kenceng lagi karena terlatih lari dia. Larinya lebih kenceng, kita ditinggal di belakang. Jadi seperti itu. Sama seperti ini, bahwa kita akan melayani masyarakat dengan pola seperti ini. Dan pola ini sudah melalui tahapan perjalanan panjang, melalui ujian yang panjang, dan pada saat ini kita memakai pola ini. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju. Yang tidak setuju artinya bahwa Anda akan menjadi beda gitu dengan pola pelayanan. Sama seperti sekarang pola
berakhlak. Berakhlak itu memang ASN gitu, ASN banget gitu ya. Kalau saya nggak mau, ya udah nggak di ASN kan gitu. Sederhana, sangat sederhana. Nah, jadi masalah nilai, transaksi nilai itu hanya penguatan diri Anda bahwa saya akan pakai ini nih. Jadi saya perlu penguatan nih gitu. Gitu. Jadi bukan bukan begitu ada transaksi dengan saya terus ngomong, saya nggak mau deh, nggak pakai. Lu, Anda nggak bisa jadi ASN gitu kalau mau pakai gitu ya. Itu kira-kira. Jadi bukan pemaksaan, itu bukan sebuah kayak brainwash, something like cuci otak, bukan. Tapi kita sedang berupaya melayani masyarakat dengan yang ada. Kalau Anda membaca lebih jauh nanti tentang pelayanan prima. Nah, itu di situ. Nggak mungkin orang bisa melayani dengan baik kalau tidak punya basic mental seperti berakhlak. Bisa jadi itu minimal berakhlak. Ada yang lebih banyak lagi, nggak apa-apa. Tapi minimal kita punya itu berakhlak. Tentara minimal dia punya. Jadi tentara itu sudah standarnya karena terlatih. Begitu ada tembakan, dia langsung ambil senjata, langsung segala macam peralatan dia keluar. Kalau kita karena nggak terlatih, begitu langsung ngumpet. Jadi seperti itu. Ini karena dia dalam konteks tentara itu mau melayani kita, melindungi kita masyarakat. Makanya dijadikan itu refleks dia. Sama seperti ini. Berakhlak jadikan refleks. Bangga melayani bangsa. Kalau Anda sudah melayani, ya layak untuk happy gitu ya. Oke, kemudian nilai ini Anda mantapkan di sesi-sesi ini. Jadi Anda gali benar, yang nggak puas sampaikan apa sih, gimana sih, maunya apa sih, kan gitu ya. Nah, ini sudah transinternalisasi, sudah Anda mempraktekkan, melihat contoh. Nah, contoh itu pun juga bisa mulai dari sekarang gitu ya. Ada lihat Widya Suara juga, katanya saya suruh berakhlak, akuntabilitas harus tinggi segala itu. Widya Suaranya terlambat. Nah, itu transinternalisasinya nggak bagus tuh. Jadi wah, bukan tokoh kok kayak gitu ya. Nah, ini memang dan nanti Anda di tempat kerja juga lebih seru lagi. Ini ya, kalau saya sering dapat guru-guru ini bukan rahasia lagi gitu. Pak, Bapak ngajarin itu Pak di kantor saya kedip-kedipan dana bos Pak. Gitu. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, rumusnya sangat sederhana. Kita harus minimal, bukan saya. Itu. Jadi kan kadang-kadang kita tangan kita nggak sampai lah ya sampai di atas ya. Ada hal-hal yang nyeleneh di kantor itu Anda pasti tahu lah ya. Anda kan bukan fresh graduate mungkin ya. Bukan orang-orang yang baru lulus terus kerja udah enggak, pasti sudah melihat apa nih. Jadi seperti itu. Tanamkan bahwa memang komplain dia, Pak, Bapak ajarin saya gini, tapi di kantor saya gini, si itu pimpinan saya gitu. Ya, oke. Biarkan mereka, tapi Anda tidak. Itu penting. Ya, karena ya sama seperti di kalau di agama, kenapa sih kok ini harus susah? Yang mengatakan susah itu karena memang disaring dari barang materi yang campur itu disaring. Akhirnya kalau orang yang puasa itu nggak banyak yang disebut orang bertakwa itu kan tinggal sedikit gitu ya. Terus orang yang berpuasa itu ngomong, Pak, tetangga saya itu
Suka makan juga Pak puasa. Nah, terus mau makan. Pertanyaannya gitu. Oke, itu kira-kira. Jadi nanti kita Anda perjalanan Anda, ini harus saya sampaikan. Walaupun ini sebetulnya polanya sudah di tengah, tapi nggak apa-apa lah untuk merefresh Anda, karena Anda nanti bukan hari ini saja transfer nilai ini. Saya pun transaksi nilai itu masih sampai sekarang. Bagaimana misalnya ada hal yang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa sih kok nggak boleh gitu? Nah, gitu. Why-nya itu berproses panjang. Ini pembelajaran mandiri, terus ini diharapkan Anda dapat dari distance learning dan klasikal gitu ya. Transaksi nilai Anda itu di situ, dan ini nanti diaktualisasi paling nggak Anda dapat mempraktekkan praktek. Curahkan apa yang Anda mau curah. Di sini tantangannya aktualisasi itu, saya ngomongnya agak besar gitu ya, nggak mandek di agenda 3, karena agenda 3 itu nggak bisa berdiri sendiri. Nanti sampai diaktualisasi juga ada isunya akan mengambil dari format agenda 3, dari apa namanya, peran dan kedudukan. Jadi Anda tahu peran kedudukan, ada masalah ini kedudukan saya. Di guru, saya harus memintakan orang berbahasa Inggris. Tapi ada masalah. Mereka nggak tertarik. Nah, itu isu. Anda tadi sampaikan isu. Mulai kelas 1 nggak pernah, Pak. Baru, benar-benar baru. Kelas 1 dengan kelas 6 sama saya ajar. Wah, nih selun gitu ya. Satu tuh sendirian, nggak ada temennya gitu. Pokoknya yang sendirian tuh satu. Gitu. Nah, yang seperti itu. Gimana nih? Gitu. Nah, kata-kata gimana ini kita harus analisa. Itu yang kata Pak Dokter, didiagnosa. Diagnosis reading. Gitu ya. Jadi diagnosa kenapa dengan alat-alat diagnosa yang Anda sudah dapat. Nah, ini menjadi isu. Jadi yang diceritain tadi Ella tadi isu itu. Sehingga dia nanti akan menciptakan penyelesaian isunya itu dengan pola yang luar biasa. Bisa jadi penyelesaiannya dengan kolaborasi, bisa jadi dengan desain pembelajarannya yang tidak seperti biasa. Bisa lebih banyak dengan virtual. Anda yang tahu di sana. Ya, jadi seperti itu. Isu itu isu. Seperti itu kira-kira. Jadi itu aktualisasi. Latih diri Anda untuk menyelesaikan benar gitu ya. Walaupun nanti tulisannya mau Anda ambil dari sana, kan banyak sekali contoh di YouTube, mau di YouTube, di internet, mau download segala macam, silakan aja gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa Anda memang ada case, itu adalah case Anda gitu. Jangan terus asal bikin selesaiin. Value-nya nggak ada. Value itu bukan nilai yang diberikan oleh saya, oleh pembimbing, oleh enggak. Kalau menurut saya nggak terlalu percaya sekali dengan angka-angka value itu. Ya artinya mungkin juga iya benar gitu. Tapi value itu saya yang merasakan. Dengan saya membuat ini rasanya kok saya jadi semangat ya, jadi itu value itu bangun sendiri. Karena menurut ahli pendidikan yang saya juga diajarin ahli pendidikan itu, katanya apa sih yang membuat orang itu kelihatan, kalau di Parigi kalau saya dibandingkan dengan orang di Parigi yang yang nyanyi penyanyi dari Parigi yang buih di atas atap itu sih saya dibandingkan sama dia, bandingkan misalnya
Bambang, kamu bisa nyanyi kayak Zidan? Dia bilang, enggak. Artinya apa? Artinya menurut banyak orang, as usual, saya kalah sama Zidan. Dia bilang, bukan. Kamu tidak kalah sama Zidan. Kamu sudah kalah dengan waktu. Kamu punya waktu panjang, kamu tidak pakai untuk berlatih menyanyi, kamu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Begitu di tempat titik ini, begitu saya adu kamu dengan Zidan, jauh. Artinya kamu dikalahkan oleh waktu. Nah, gitu. Jadi ini yang kita dapat. Jadi musuh saya itu bukan si Zidan, bukan si dokter. Kenapa Bambang kamu nggak jadi dokter? Memang waktu saya tidak saya habiskan untuk jadi dokter. Waktu saya habiskan untuk jadi tukang insinyur gitu. Jadi bukan berarti saya kalah dengan Pak Dokter. Tapi waktu saya habisin di sini. Nah, jangan sampai nanti jadi kayak ibu-ibu bapak-bapak yang di rumah masa kamu cuman jadi penyair saja. Coba itu anak sebelah tuh Bambang jadi insinyur. Jadi itu menjadi kalah dibandingkannya seperti itu. Tidak apple to apple. Jadi sebetulnya bukan. Yang perlu kita kalahkan itu waktu. Oke? Ini nggak ada hubungannya dengan agenda 3. Tapi ini penting untuk Anda bermodal untuk menyelesaikan ini. Waktu. Jadi Anda diberi waktu, beri kesempatan, pakai itu. Pada saat Anda keluar dari sana, Anda punya value. Punya value untuk mengatakan bahwa good job, gitu ya. Good. Itu kira-kira ya. Ini nggak tahu lah. Sambungin aja sama agenda 3. Kira-kira gitu. Oke, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ada sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ingin tanya-tanya? Sebelum saya masuk ke ranah bagaimana asinkronus dan sinkronus. Ada yang ingin disampaikan? Kok tekan gitu ya? Jangan tekan-tekan loh. Jangan-jangan sahurnya nggak banyak atau kebanyakan sahurnya. Ini maaf ini saya tanya, tidak satu pun ada nama Bali di sini. Nggak ada ya? Di kelompok ini ya? Nggak ada sama sekali ini. Nggak ada Pak Made. Oke. Ya. Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau saya nanti sampaikan sesuatu, kalau Anda pingin tiba-tiba pingin tanya sesuatu juga, nggak apa-apa saya di stop ya. Karena waktu kita kan pendek ya. Waktu kita pendek dan memang saya tidak ingin mengajarkan apa-apa. Ingin saya cuma menyampaikan seperti itu. Ini saya lanjutin dikit. Saya lanjutin dikit ke sekarang masalah. Mudah-mudahan sudah saya upload rasanya itu ya, tugas untuk asinkronus. Ini tugas individu yang saya harapkan Anda bisa menyelesaikan hari ini asinkronus yang ada. Dan ini dimohon bisa dikumpulkan pada hari ini juga, tanggal ini itu ngumpulnya bisa sampai jam 12 malam. Yang penting tanggalnya belum berubah kan. Pembuatan video monolog judulnya Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Jadi ini standar sekali karena ini nanti saya kalau Anda membuat ini mengantarkan Anda nanti untuk menyusun aktualisasi. Jadi ini kalau aktualisasi dalam bentuk tulisan, nanti Anda di sini kita coba untuk bermain-main dengan video supaya lebih apa ya, lebih fun gitulah ya, lebih
Ya gitu deh. Ada smart ASN. Gitu ya. Oke. Jadi seperti ini. Buatlah video menarik dengan durasi 5-7 menit. Ya, 5-7 menit saja. Terus kemarin ada yang tanya, Pak, kalau nggak sampai 5 menit, Pak, ya asal ini sudah terjawab apa yang ya silakan aja gitu ya. Pakai bagus. Gitu. Tapi kalau lebih 7 menit jangan terlalu panjang nanti. Posting videonya saya minta yang untuk ini di Instagram ya. Instagram pasti ada yang punya, semua punya ya. Kalau ada yang nggak punya, nitip di Instagramnya temen juga nggak. Nitip ya. Nah, tapi nanti ada link Instagramnya di posting di apa namanya di Collabjar, di apa namanya, iya Collabjar ya namanya ya. Video diawali dengan pemaparan profil instansi yang antara lain meliputi nama instansinya apa. Saya dari dinas ini, visi misi. Nah ini tolong visi misinya adalah visi misi kabupaten ya, pemerintah kabupaten, bukan visi misi kantor ya, karena peraturannya sudah sama seperti logo-logo apa ya namanya, moto-moto di ini kan semua sudah hilang semua, menjadi berakhlak kan gitu ya, jadi seragam semua pegawai. Nah, untuk visi misi di kabupaten, kalau itu ada di Parigi Motong ya visi misi yang ditampilin tuh visi misinya bupati kabupaten, bukan visi misi sekolah. Sekolah itu hanya menjalankan misi menuju ke sana, misinya kabupaten. Dan struktur instansi. Jelaskan tugas Anda di instansi yang menggambarkan. Jadi ini Anda menyampaikan tugas Anda apa di instansi itu. Kemudian maaf. Kemudian jenis layanan yang diberikan apa, kalau guru ya jenis layanannya apa gitu disampaikan. Standar layanan, ada nggak standar layanan yang harus dicapai. Kemudian bagaimana keterkaitan tugas yang dengan pencapaian tujuan instansi. Jadi tugas Anda itu ketersambungannya dengan instansi ini bagaimana gitu. Ada nggak yang bisa Anda sampaikan? Nah, ini saya menulisnya seperti ini. Menulisnya seperti visi instansi, visi misi. Ini sengaja saya urutkan, tapi kalau Anda merasa oh saya visi misi dulu deh gitu ya, terserah Anda deh. Yang penting unsur-unsur ini ada gitu ya. Kemudian berikan juga ulasan tentang apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas Anda menjadi lebih baik melalui perwujudan Smart ASN. Jadi, tapi ini konteksnya Smart ASN dari dalam konteks manajemen ASN. Misalnya tadi bahwa tugas saya ini untuk menulis instansi seperti ini, saya mewujudkan tugas saya ini dengan melakukan akan menjadi baik kalau saya akan berkolaborasi dengan itu Smart ASN. Smart ASN. Kalau Anda berbicara digital bisa jadi itu Smart sorry Smart ASN digitalisasi, tapi dalam konteks bahwa Anda menunjukkan ini aspek manajemen, bukan seperti agenda 2 gitu. Kalau agenda 2 kan Anda berbicara tentang misalnya gini, saya akan seperti ini nanti dengan cara berakhlak. Nah, ini bukan. Jadi ini dengan agenda 3. Gitu ya. Ya kira-kira gitulah, Anda paham itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan ini? Aman? Oke. Ya, silakan. Tuan Ridwan. Ya, jadi ya terima kasih Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Pak, jadi mengenai tentang visi misi tadi Pak. Jadi di setiap sekolah jadi kan mungkin ada juga visi misi. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan tadi Pak,
tadi Bapak menyebutkan bahwa yang dimasukkan dalam video ini yaitu visi misi kepala daerah. Ya. Jadi bagaimana Ya, maksudnya itu, Pak? Iya, Pak. Jadi secara resmi visi misi itu udah nggak boleh lagi. Ada mungkin udah 2 tahun mungkin ya. Visi misi itu tidak dipakai lagi. Visi misi instansi, dinas, badan, semua dulu. Nah, nanti konsultasi ke kepala sekolahnya kan. Jadi pada waktu kita menyusun misalnya penganggaran gitu, tanya Anda nyantolnya di mana misinya. Jadi bukan cerita Anda ini visi misi sekolah saya nggak lagi diminta. Anda dengan visi misi kabupaten ada di mana nih gitu. Jadi sudah tidak ditanya lagi. Kalau zaman dulu sebelum itu ditanya visi Anda apa gitu. Sehingga terjadi itu yang saya sebut tadi, silo-silo. Jadi ini punya visi kesehatan, punya visi Indonesia Sehat tahun 2017 misalnya, 2020, 24. Terus pendidikan punya visi. Begitu sampai di atas nggak nyambung nih dengan visi daerah. Daerah akan menurunkan kemiskinan misalnya dengan cara ini. Kesehatan berbicara wow di sini kan gitu. Nah, sekarang makanya menjadi satu. Visi misi daerah itu Anda di instansi Anda itu mengambil mengambilnya misi. Saya menyumbang dari misi pendidikan dari sekolah ini seperti ini. Gitu. Itu Pak. Jadi memang ini peraturan. Ini sudah nggak dipakai lagi itu karena ini resmi. Kalau nggak resmi ya dia masih terpampang di tulisan di tembok ya itu urusan di sana lah ya. Tapi secara resmi sudah nggak boleh dipakai lagi itu. Gitu Pak. Paham ya, Ridwan ya. Oke. Good. Ada lagi? Oke. Kemudian hari ini ada satu lagi adalah learning journal. Anda wajib bikin. Jadi Anda tolong learning journalnya mungkin nggak perlu terlalu panjang-panjang kalau menurut saya. Saya selalu mengatakan learning journal itu selembar aja deh gitu ya. Karena begitu panjang yang ditulis itu ulasan teori-teori, masukin teori. Sebetulnya learning journal nggak kayak gitu tuh. Learning journal misalnya pagi ini saya belajar tentang Smart ASN. Smart ASN itu tentang ini sangat normatif tentang ini. Nah, terus yang di bawahnya yang di keduanya itu mulai Anda berekspresi sebetulnya. Dalam Smart ASN itu ada ini. Nah, ini di sekolah saya atau di kantor saya di kesehatan sudah dilakukan seperti ini. Titik, selesai. Gitu. Jadi Anda mengekspresikan itu tentang itu. Saya lihat learning journalnya nggak bunyi. Karena di sini ini terus di sini ada Smart ASN iyalah ini diurai satu-satu. Jadi rumusnya kalau saya membuat learning journal yang di atas itu apa namanya? Di kolom yang di atas itu ya. Itu memang saya ambil dari buku tentang Smart ASN tentang inilah yang diajarkan gitu. Yang di bawah yang kedua saya buang sudah itu buku. Saya udah mulai menari-nari dengan otak saya. Ini nih kayaknya kalau saya terapkan di kantor saya agak sulit nih. Gitu. Ini karena learning journal itu mirip sebetulnya kayak diary, kayak buku harian. Nah, ini saran saya setelah selesai hajar terus bikin aja setiap hari bikin learning journal tadi tentang pengobatan ini. Nah, ini ekspresikan di sini pikiran kita. Jadi tentang kolaborasi tadi disebutkan saya akan mencoba untuk melakukan kolaborasi ini. It's okay. Saya akan mencoba untuk mendapatkan ini dengan bagaimana caranya atau apalah yang Anda ingin ekspresikan di situ. Itu learning journal, bukan membuat ringkasan. Oke, learning journal itu bukan ringkasan.
Saya nggak tahu kemarin, saya karena nggak tahu ya di awalnya apakah penjelasannya bagaimana, tapi untuk saya seperti itu. Bahkan 1 lembar aja cukup, sampai ada 3 lembar ditulisnya buku-buku kayak ringkasan-ringkasan gitu. Enggak, bukan itu. Beda, kalau kalau memang itu ringkasan, kami akan menugaskan Anda buat summary gitu ya, baru ada. Jadi atasnya itu mungkin masih baca buku karena ini, oh ini adalah ini, habis itu tutup bukunya, tutup layar, buat ekspresi dia di situ. Ya, kira-kira gitu ya. Nanti coba untuk yang saya. Mudah-mudahan seterusnya gitu, karena learning journal itu kita mengekspresikan sesuatu dengan tertulis. Oke, ini saya terusin yang kedua ya. Yang kedua ini untuk besok. Dan ini plus 1 learning journal. Ini yang besok, yang untuk asinkronus. Kebetulan ada dari Minggu tapi libur gitu. Tapi ini harus dimasukkannya hari Sabtu, tolong. Karena Anda jadwal asinkronusnya hari Sabtu, nggak boleh Anda masukkan hari Minggu gitu ya. Ini tugas individu, masih individu. Identifikasi 6 isu ada di kantor Anda atau di pekerjaan Anda yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Anda. 6 isu. Isunya tentang perspektif manajemen. Jadi jangan isu tentang agenda 2 ya, tapi perspektif manajemen. Jadi misalnya Anda kesulitan seperti bahasa Inggris tadi, itu ada isu rendahnya ini bahasa Inggris, ini itu isu. Kemudian misalnya kalau tadi Tuan Peternakan tadi ngomong pemasaran yang tidak baik, terus itu isu, misalnya pemasaran hasil ternak tidak baik, itu isu manajemen. Kemudian deskripsi masing-masing berdasarkan kondisi saat ini. Deskripsikan kondisi saat ini gimana sih tentang kondisi Anda di sekolah, kondisi saat ini. Kemudian analisis dampak isu-isu tersebut diselesaikan dari adanya isu-isu tersebut. Jadi dampak isu, misalnya bahasa Inggris, minat belajar bahasa Inggris rendah. Kalau ini tidak saya tangani, apa dampaknya gitu kira. Nah, apa dampaknya? Itu harus saya sebutkan. Kemudian isu yang kedua tentang apa gitu. Kalau tidak saya ditangani, apa dampaknya? Kalau 3, apa dampaknya? Gitu. Jadi dampaknya seperti itu. Identifikasi para pihak yang terdampak. Jadi yang terdampak siapa? Ada identifikasi. Kalau bahasa Inggris tidak saya selesaikan, dampaknya ini, dan yang terdampak siapa? Ya bisa jadi misalnya nilai ini terdampak, ini misalnya yang jelas siswa jelas kan gitu ya, yang terdampak orang tua murid itu di luar kita misalnya, ya itu pun bisa juga disebut dampak ke sekolah apa gitu. Target sekolah mungkin nggak dapat kan gitu ya. Kemudian tentukan isu utama. Jadi dari 6 itu, setelah Anda dampak analisis, nah Anda tentukan yang mana yang isu yang terbesar ini sebetulnya, core issue. Core issue itu adalah isu yang paling besar. Kalau Anda selesaikan itu, bisa jadi yang isu-isu yang lain, yang 5 itu bisa jadi terangkat, sudah terhilangkan. Kalau isu kecil diselesaikan, dampaknya kecil, cuman itu saja, misalnya murid tidak memasukkan baju dan saya ini terus bajunya masuk, selesai, kecil banget ya gitu. Ada ya, kalau tadi yang saya contohkan karena bahasa Inggris tadi disebut, bahasa Inggris tadi kalau itu diselesaikan maka dampaknya bakal keren nih ya gitu. Maka ini yang saya angkat jadi. Nah, tapi ini tolong pakai alat menganalisisnya ini. Pakai alat yang sudah disampaikan di agenda berapa ya? Agenda 2 kali ya. Ada fishbone diagram, ada APKL gitu ya. Anda pilih salah satu aja. Salah satu yang Anda bisa, yang Anda kuasai, yang Anda nyaman pakai itu. Terserah pakai apa. Kemudian tentukan gagasan kreatif. Jadi Anda setelah isu itu dianalisa, ketemu sebabnya Anda selesaikan. Tapi dengan kreatif.
bukan dengan karena ini penyebab utamanya adalah memang belum pernah di ini, maka saya kasih les semua 24 jam. Oh, nggak kreatif banget itu, nggak kreatif banget tuh, penyiksaan gitu ya. Yang kreatif itu dia diperbaiki tapi merasa menjadi tidak terbebani lagi, menjadi happy. Jadi nggak ada penyiksaan baru gitu kira-kira. Kemudian tentukan kreatif core issue tersebut. Uraian dibuat dalam format digital yang kreatif. Anda bisa monolog, bisa apa, terserah Anda bentuknya, video tetap, dan mudah dipahami, yang mencerminkan kemampuan literasi digital. Nah, ini peran dan kedudukan lebih kepada Smart ASN tadi, tentang bagaimana kemampuan digital Anda, atau di sini Anda tampilkan all out, total gitu ya. Yang penting bagus. Nah, ini nanti yang kedua ini uploadnya di YouTube. Jangan di Instagram. Yang kedua ini di YouTube. Anda harus kumpulkan hari ini. Dan selain ini, Anda tetap hari Sabtu itu membuat learning journal. Untuk apa yang Anda bekerja hari ini, tentang apa gitu ya. Terus buat learning journal di satu sisi juga. Itu kira-kira ada pertanyaan di sini? Oke, silakan. Ada dua. Ya. Ntar saya tengok dulu. Oke. Ya. Pak Asep Sunaria. Pengumpulan tugasnya, Pak. Jadi untuk hari ini 2 video berarti. Satu, Pak. Yang ini untuk besok. Oh, ini untuk besok. Yang berarti yang video IG saja berarti yang untuk hari ini. Ya, IG saja hari ini. Ya, Yang dengan learning journal. learning journal. Yang besok tugas individu juga yang kedua ini Ya, dengan learning journal. Berarti learning journalnya berarti hari ini atau besok berarti, Pak? Besok. Hari ini dan besok. Jadi learning journal itu kan tiap hari. Anda Bapak hari kedua itu melakukan apa? Buatin learning journalnya. Anda melakukan Berarti ini dua dua. learning journal. Oh iya. Ya, Iya, baik, Pak ya. harian gitu bulan jurnal. Saya semakin suka kalau ada ekspresi yang dituangkan itu. Jadi bukan ringkasan. Misalnya Anda membuat tugas individu ini tentang ini adalah tentang sesuatu darat. Nah, terus di bawah yang itu yang tumpahan dari pendapat Anda. Wah, seperti ini kadang-kadang susah, tapi akan saya selesaikan ya. Mungkin gitu ya, mungkin ada janji di situ, ada ya terserah Anda yang punya pikiran. Saya tinggal bilang, wow keren nih, gitu aja. Waduh, ini nggak banget nih, nggak banget itu artinya. Tapi ini pendapatkan masing-masing. Learning journal itu sangat personal kalau menurut saya. Cuman saya komentarin. Kenapa ini ringkasan, bukan olah pikir gitu ya. Itu aja yang saya komentari biasanya. Oke. Nggak ada ya baik. Oh, learning journalnya bagus karena enggak. Itu masing-masing. Oke, yang kedua silakan. Ella. Baik, Pak. Berarti nanti learning journalnya mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Ya, boleh. Iya. Boleh gitu. Iya, gitu. Berarti hari ini 1, besok 1. Untuk 1, ya. Iya, tapi saya lihat belum ada kolom untuk uploadnya, Pak. Oh, belum ada? Iya. Ya nanti diingetin, saya ingetin. Nanti pada waktu mau bubar kan ketemu ya. Ketemu itu ya. Ketemu bersama dalam kelas ya. Iya. Nanti saya juga ngingetin itu. Baik. Ngingetin. Terus Bapak nanti videonya itu diupload di Collabjar atau linknya saja di situ, Pak? Linknya saja. Iya, karena dibatasi 10 MB. Nggak bisa, linknya saja. Oke. Oke, ya. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke.
Nanti jadi bintang film semua, jadi bintang bintang video, bintang YouTube semua. Oke. Ada lagi? Yang ini tolong juga jangan terlalu panjang ya. Jangan terlalu panjang. Tentang ya 5 menit gitu ya. 5 menit maksimal itu 10 menit itu udah lama banget gitu. Kalau boleh gitu ya. Karena ini kan diurai-urai tapi kan sebetulnya bisa diceritakan dalam bentuk paket. Kantor saya ini seperti ini nih, dia gitu. Jadi paket. Oke. Ada yang ingin bertanya selain ini boleh. Stop dulu. Tinggal udah lewat nih kok nggak diusir-usir nih kalau sama masih 4 menit dikasih tahu waktu 4 menit. Ada pertanyaan lain yang ingin dipertanyakan tentang agenda 3? Oke, 4 menit. Saya pingin nanya ini perasaan hari ini yang mana hari ini? Ibu Hari. Pak Haryani. Oh, Haryani. Ibu ini guru dari Ya, mana? Guru SD. Guru SD asal SDN Toribulu. Oke. Kecamatan Toribulu. Asal dari Sopeng. Waduh, jauh banget. Memang daftarnya dari Sopeng terus ke Parigi karena ini. Dia sudah dari 2016 sudah di Toribulu memang Pak Bahonor. Oh, iya. Jadi bukan daftar dari Sopeng ya, dalam daftar dari Toribulu. Iya. Dari Toribulu untuk Toribulu. Iya. Merdeka. Oke, selanjutnya apa yang belum tadi ya? Ini Ramdhani sudah. Albiani. Ada DJ-nya. DJ-nya itu apa itu? Itu nama orang tua Pak. Oh. Jahidin. Oh, Jadi Cuti Marga. Saya pikir kalau DJ itu kan tukang enggak, DJ itu kan tukang gosok-gosok musik. Ya, disc jockey. Iya. Iya. Dari mana Anda? Saya asal ditempatkan di SMP Satap Negeri 2 Tinombo, Pak. Ngajar apa? Mata pelajaran IPS. IPS itu juga banyak tantangan tuh. Dan nyebelin tuh IPS. Buktinya saya sejarah itu yang saya hafal cuma 1. Kapan Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 karena angkanya klop enak gitu. Itu cuma itu saja, yang lain enggak. Itu tantangan juga tuh. Tantangan juga bagaimana menyampaikan sejarah. Kan kita mau mendongeng nih gitu. Mendongeng sebetulnya kan, mendongeng supaya itu masuk menjadi menginspirasi dia, dongeng dia, bukan sekedar mendongeng. Jadi di Ponorogo saya dulu gitu, ngapalin sambil buku ditutup, ngomong sendiri di Ponorogo pada tanggal ini, buka lagi ini gitu. Tapi untuk apa sejarah itu saya nggak pernah tahu. Nah, ini tantangan Bapak. Jadi bagaimana saya paham sejarah ini di sini nih, ini dulu wah Indonesia itu pernah karena nggak ada orang Bali di sini. Orang Bali itu pernah dijajah tuh sama orang Jawa dengan Mojopahit itu. Jadi seperti itu. Jadi ada bagaimana Gajah Mada, bagaimana Republik ini berdiri kayak gitu ya. Bukan not just a number, bukan ngapal